Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dan kita membaca dari 1 Yohanes pasal ke-5. 1 Yohanes pasal ke-5. Kita membaca ayat yang 21. Saya membaca ayat 20, saudara membaca 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan memimpin kami pasal demi pasal, ayat demi ayat, kata demi kata di dalam Yohanes, 1 Yohanes yang penuh dengan firman yang menegur, yang mencerahkan, yang memimpinkan, yang memberikan sesuatu inspirasi dan memberikan peringatan serta pengajaran-pengajaran kepada kami di dalam tahun-tahun ini. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh menyelesaikan seluruh buku dengan ayat yang terakhir. Kiranya Tuhan yang mengadakan dan yang menggenapi seluruh janji. Tuhan yang memulai dan yang menyempurnakan iman. Tuhan yang adalah Alfa dan adalah Omega. Berkati kebaktian pagi ini. Berikan pencerahan ke dalam hati kami. Dan beri kesadaran dan keausan kepada jiwa kami, sehingga kami boleh menerima manfaat melalui pembahasan firman Tuhan yang ajaib ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar kalimat terakhir daripada Yohanes. Yohanes berkata pada ayat terakhir, pasal terakhir, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Lalu stop. Bukankah ini satu buku mengatakan tentang firman, mengatakan tentang firman yang hidup, mengatakan tentang firman yang kekal, mengatakan firman yang sejati, yaitu Kristus dan cinta kasih Allah yang berada di dalamnya. Mengapakah buku ini harus diakhiri dengan kalimat berwaspadalah dengan segala berhala? Saudara-saudara, di sini kita melihat satu hal yang kontras sekali antara mengasihi dan tidak mengasihi. Yohanes adalah rasul kasih, dan Yohanes memberitakan kasih lebih dalam dari siapapun, lebih benar dari filsafat manapun, lebih sungguh-sungguh membawa manusia ke dalam jalan yang bersifat konstruktif dan menuju kepada Tuhan Allah yang real sekali. Tidak ada orang seperti dia, saudara-saudara. Plato, Aristotle, Parmenides, Empedokles, Xenophon, semua filosof-filosof sebelum dia pernah membahas tentang cinta kasih. Mereka membicarakan cinta kasih dengan panjang lebar di dalam esai-esai dan di dalam makalah-makalah daripada filsafat mereka. Tetapi tidak ada seorang membahas tentang cinta kasih seperti mutunya dari Yohanes. Apa sebab? Karena Yohanes adalah satu-satunya orang di dalam seluruh dunia yang menulis tentang cinta kasih yang pernah naik ke atas Yordan. Bahkan Petrus, bahkan Bartolomeo, Matius, dan orang-orang Rasul Yesus Kristus yang lain, tidak ada satu orang pernah kembali melihat bagaimana Yesus disalib, kecuali Yohanes. Dan waktu itu Petrus sudah tua dan dia menyangkal Tuhan 3 kali dan dia pergi. Alkitab mengatakan Yohanes yang berada di bawah salib, dia satu-satunya yang ditulis di dalam kitab suci, satu-satunya yang dikatakan kembali ke Golgota, Yohanes. Maka dia membicarakan dengan cinta kasih lain daripada semua filosof yang memakai imajinasi, memakai pena-pena dan sastra-sastra melalui bahasa-bahasa yang indah.
Dia mengenal cinta kasih karena melihat fakta Kristus bagaimana menyerahkan diri. Kristus bagaimana dia menyangkal diri. Kristus bagaimana mengorbankan diri di atas kayu salib. Inilah kasih. Maka Yohanes berbeda dengan semua rasul. Dia berbeda dengan semua filosof. Dia berbeda dengan semua bapak gereja. Dia berbeda dengan semua budayawan dan semua nabi. Karena dia adalah yang satu-satunya bertemu dengan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia melihat proses bagaimana Yesus dipaku, bagaimana Yesus menjawab, bagaimana Yesus berkata-kata, bagaimana Yesus mengundang, bagaimana Yesus menyerahkan jiwanya kepada Tuhan Allah. Ini satu proses yang hanya 6 jam. Jam 9 Yesus dipaku, jam 3 Yesus mentundukkan kepala dengan suara keras berteriak, "Ya Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu." Lalu dia menghembuskan napas terakhir. Menurut medis, Yesus mati secara aktif, bukan secara pasif. Apa bedanya mati aktif, mati pasif? Mati aktif biasanya dianggap membunuh diri. Itu mati aktif. Mati pasif karena digeret oleh penyakit, tidak bisa tahan lagi, akhirnya mati. Yesus tidak membunuh diri, mereka membunuh dia. Tapi dia yang menyerahkan nyawanya sendiri secara rela. Jikalau Yesus tidak mau menyerahkan nyawanya secara rela atas kemauan sendiri, tak seorang pun bisa merebut nyawanya. Karena dia adalah sumber hidup, dia adalah penghulu hidup. Dia bukan hanya makhluk yang mempunyai hidup saja. Makhluk yang mempunyai hidup karena karunia Tuhan. Makhluk yang mempunyai hidup karena diberikan oleh Tuhan hidup. Dicipta Tuhan dengan keadaan sebagai makhluk yang hidup. Tapi Kristus adalah Master of Life, penghulu hidup, adalah sumber hidup, adalah dirinya hidup. Di dalam bahasa Jerman, hidup Leben an sich. Dia adalah hidup itu sendiri. Semua hidup yang adalah contingent bergantung kepada hidup dia yang incontingent. Semua hidup yang ada akhirnya menjadi tidak ada karena mati. Di tengah keberadaan hidup itu bergantung kepada keberadaan hidup Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal dia adalah hidup. Percaya kepada Allah yang Maha Esa dan percaya kepada Kristus Yesus yang diutus, inilah hidup yang kekal. Kalimat ini muncul di dalam pasal 17 Yohanes dan ditulis oleh Yohanes juga. Dia mengetahui the eternal life, the everlasting life is only in Jesus Christ. Dan janji Allah yang terbesar bagi umat manusia adalah memberikan hidup yang kekal. Dan hidup kekal yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak pernah di luar Yesus Kristus. Karena Kristus adalah sumbernya hidup itu sendiri. Maka pada waktu proses Yesus mati disaksikan oleh Yohanes. Dia melihat setiap detik, setiap menit, bagaimana berproses, bagaimana lewat. Dan 7 kalimat yang diucapkan oleh Yesus semua masuk ke dalam telinga daripada Yohanes. Dan dia mencatat dari kalimat pertama, "Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu." Sampai kalimat terakhir, "Bapa, aku menyerahkan hidupku di dalam tangan-Mu." Itu 7 kalimat dimulai dengan menyebut Bapa dan menyebut Bapa sebagai permulaan dan akhir. Tapi 7 kalimat itu, kalimat keempat yang berada di tengah, justru Yesus tidak menyebut Bapa. Dia menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kalimat pertama dan kalimat terakhir, dia adalah pengantara, dia adalah imam yang berdiri di tengah Allah dan manusia, berkata, "Bapakku, ampuni mereka. Aku berdoa bagi mereka," sebagai imam, sebagai pengantara. Dan pada kalimat terakhir, dia berbicara lagi sebagai seorang anak yang diutus dan yang diserahkan tugas keselamatan untuk digenapi. Mengatakan, "Aku menyerahkan jiwaku di dalam tangan-Mu." Saudara-saudara, kepada manusia dia mewakili Allah, kepada Allah dia mewakili manusia. Kristus menjadi pengantara
menjadi imam di tengah-tengah Allah dan manusia, tengah-tengah yang tidak berdosa dan yang berdosa, tengah-tengah yang kekal dan yang sementara, yang tidak kelihatan dan kelihatan. Dia adalah seorang mediator, saudara-saudara. Tapi di tengah-tengah itu dia berjiwa bukan pengantara. Dia berjiwa menjadi pengganti, menjadi seorang yang dihakimi, menjadi seorang yang dihukum mati, menjadi seorang yang menerima hukuman yang paling berat sebagai manusia saja. Waktu Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Bapa, dia berbicara sebagai pengantara dan berbicara dengan sifat ilahi. Anak bicara sama Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Allah, Allah Anak, Allah. Sebagai Allah bicara sama Allah, pribadi kedua berdoa kepada pribadi pertama, mewakili manusia yang jauh dari Tuhan. Tapi pada waktu dia menyebut bukan Bapa, dia menjadi Allahku, Allahku. Saat itu dia berdiri mewakili sifat manusia, bukan mewakili sifat Allah. Karena dia menyebut Allah sebagai Allah. Dia adalah manusia yang menanggung dosa kita. Dia adalah manusia yang dijatuhkan hukuman. Dia adalah manusia yang sekarang dihakimi dengan kematian di atas kayu salib. Dan dia dibuang oleh Allah. Karena itu mewakili seluruh umat manusia. Seharusnya dibuang oleh Tuhan Allah. Dan di situ dia berteriak, "Why hast thou forsaken me?" Mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku. Dia manusia yang ditinggalkan, mengganti semua manusia yang seharusnya dibuang ke dalam neraka. Kristus menerima sengsara dan hukuman neraka di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, dan pada waktu Yohanes melihat seluruh proses ini, dia mengatakan inilah kasih. Bukan mengenal kasih karena ada orang berpacaran dengan engkau. Bukan mengenal kasih kalau engkau melihat seorang anakmu yang sakit perlu engkau rawat, baru engkau rasa kurang, cinta kasihmu kurang. Mengalami kasih bukan melihat cerita-cerita daripada dunia ini. Saudara-saudara, ada orang berkata dan buku selalu mengatakan Taj Mahal di India itu mutiara sejarah seluruh bangsa India sepanjang ribuan tahun. Taj Mahal adalah satu mutiara arsitektur untuk mengkristalisasikan cinta yang kekal yang akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, seorang raja dari Mogul mempunyai seorang istri yang begitu pertama kali dia lihat langsung hatinya hancur. Dan sebelum itu tidak pernah tertarik. Dia sudah umur 25 belum nikah, 26 belum nikah. Saudara-saudara, makin tambah harinya tidak tertarik sama perempuan. Papanya mulai merasa keanehan mungkin. Merasa apa yang terjadi? Kenapa anak saya yang akan mewarisi tata saya? Kenapa dia tidak pernah jatuh cinta sama perempuan? Kenapa dia tidak tertarik oleh perempuan? Begitu banyak perempuan yang cantik-cantik di dalam istana, satu pun tidak tertarik kepada dia. Maka papanya itu tahan, sabar, tunggu. Tapi tahun demi tahun anaknya ini tidak pernah tergoda, tidak pernah tertarik oleh perempuan siapapun. Sampai satu hari ini anak datang kepada papanya dan berkata, "Saya ingin menikah." Papanya senangnya luar biasa. "Menikah sama siapa? Kamu sudah ada jodoh?" Dia bilang, "Saya tertarik oleh seorang wanita, kalau saya tidak ingat salah umurnya 15 atau 16. Lalu papanya mengatakan dengan tenang, "Bawa dia, saya mau lihat." Maka anak raja ini membawa anak perempuan ini kepada papanya. Papa begitu lihat, mengatakan satu kalimat, "Dia cocok untuk kamu. Sudah, engkau cepat nikah saja." Nah, ini cerita daripada orang India. Kerajaan Mogul sekarang mendapatkan Shah Jahan yang jatuh cinta kepada anak yang sangat cantik sekali, matanya besar. Lalu sesudah itu dia setia sama perempuan ini, setia sama ratunya, dan tidak pernah main-main sama orang lain. Dan anak perempuan ini setiap tahun melahirkan anak untuk dia.
Dia melahirkan 14 anak. Setelah nikah, hampir setiap tahun satu. Pada perjalanan dia hamil. Di tengah-tengah jalan, anak ke-14 lahir, ibunya mati. Wah, cinta dia terhadap istrinya tidak pernah ada bandingnya. Di dalam sejarah tidak ada orang mencintai istri lebih dari dia. Ini adalah satu hal. Ini tidak bisa dipaksa. Sudah bilang aku juga mau, tidak bisa. Dia mencinta istri sesuatu naluri yang tidak ada lawannya, tidak ada orang. Saudara-saudara, maka orang mengatakan, oh, that Taj Mahal is a pearl of architecture to commemorate the greatest love ever in the world history. Betul kan? Betul. Sekarang India harus memelihara Taj Mahal dan membongkar banyak ribuan pabrik yang dekat-dekat. Karena asap daripada pabrik itu merusak marmer putih yang begitu indah. Saudara-saudara. Supaya turis datang masih boleh melihat objek turis yang bagus. Tetapi saudara-saudara, cinta itu cinta yang agung. Cinta hanya untuk satu orang. Demi mencintai istri yang menganggap kalau aku mati, bikin satu kuburan pakai marmer yang bagus untuk saya. Suaminya mengatakan, pasti aku membangun kuburan terindah di dunia bagi kamu kalau engkau mati. Nah saudara-saudara, waktu dibangun, pakai kira-kira tukangnya 20.000 orang. Mendapatkan marmer terbaik dari seluruh India untuk membuat satu kuburan yang tingginya lebih daripada 15 susun rumah sekarang. Dengan pintu gerbang dan ukiran dia seorang Islam. Maka kuburan itu Taj Mahal mirip masjid yang terindah di dunia. Itu cinta. Tapi saudara tahu tidak? Pada waktu dia mencinta istri dan tukang-tukang kerja kurang taat, dipotong jarinya. Ini tidak ada orang tahu. Maka saya berkata kepada saudara, di belakang yang disebut cinta selalu ada sesuatu ketidakadilan. Selalu ada sesuatu egoisme dan kekejaman yang menjadi korban bagi orang lain. Semua orang kalau lihat Taj Mahal, cuma tahu ini orang cinta istri luar biasa. Dan setiap istri ingin sekali kalau suaminya cinta dia seperti Raja Shah Jahan. Tapi saudara-saudara, itu bukan cinta agape. Itu cinta eros. Itu cinta egois. Itu cinta daripada seorang pria. Karena cantiknya istri, maka dia cinta kepada dia. Itu bukan cinta daripada Yohanes. Yohanes memberitahu kepada kita tentang cinta lain dari Plato, lain dari Konghucu, lain dari Moti, lain daripada Mencius, lain daripada Socrates, lain daripada Aristotle, lain daripada Shah Jahan, lain daripada penulis Ulysses Homer. Dia memberitahu kepada kita yang disebut cinta adalah tidak keluar dari rencana Allah, tidak berontak dengan sifat moral ilahi, dan karena cinta kalau perlu kita harus korban. Sehingga anak Allah dikorbankan demi melaksanakan cinta kepada musuh Allah. Anak Allah berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Demi cinta kasih Allah boleh sampai kepada manusia. Saudara-saudara, tanpa salib tidak ada orang mengerti cinta. Tanpa Kristus tidak ada orang belajar cinta dengan sesungguhnya. Tanpa mengerti apa yang dimengerti oleh Yohanes, tidak ada orang mengerti apa cinta Allah. Dan Yohanes setelah mengerti cinta itu, maka dia menulis kitab suci, menulis Injil Yohanes, menulis 1 Yohanes, menulis 2 Yohanes, menulis 3 Yohanes. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia pengwahyuan yang terakhir mengenai ekskatologi, mengenai telos terakhir, mengenai dunia kiamat. Dan dia menulis lagi buku terakhir, Wahyu, baru dia meninggal dunia. Saudara-saudara, di dalam cinta kasih Allah yang dimengerti oleh Yohanes, yang dibagikan kepada dunia, dia telah menjadi orang yang paling mempengaruhi sejarah. Bukan Plato, bukan Aristotle, tapi Yohanes. Saya berkata kepada banyak pendeta-pendeta muda yang suka filsafat, jangan lupa filsafat itu hasil rasio manusia yang jatuh.
Filsafat itu hanya karya daripada orang berdosa. Bagaimana pintar Tuhan berkata, aku akan musnahkan bijaksana semua orang yang bijak. Di manakah filosof? Paulus berkata, Tuhan mengatakan, aku akan memusnahkan semua filsafat dunia yang paling pintar dan kembali ke manusia yang berfirman. Saya tidak melarang dan saya setuju hamba Tuhan mengerti filsafat. Karena banyak filsafat dalam mencengkeram pikiran manusia. Maka kita belajar filsafat, khususnya menjadi hamba Tuhan, mempelajari filsafat supaya kita tahu apa yang mengikat otak manusia. Bukan mengetahui, waduh hebat dia ada gelar, saya juga ada gelar, dia PhD filsafat, saya juga filsafat, saya tidak kalah sama orang lain. Tidak. Kita mempunyai visi, kita mempunyai tugas. Kita belajar apapun demi Injil. Belajar apapun yang paling sulit demi membawa orang yang diikat oleh kesulitan itu kembali kepada Tuhan. Itu sebab the word of God is supreme. The word of God, the supremacy of the word of God should be on the highest spot in order to shine forth, to enlighten, to judge, and to criticize all the articles from the fallen reason. Semua artikel, semua tulisan filsafat sebagai karya akibat manusia sudah jatuh dalam dosa harus dihakimi oleh firman Tuhan. Dan Yohanes seorang nelayan yang mempunyai jenius luar biasa. Dia seorang Galili yang kalau tidak ditemukan Yesus, ya begitu saja jual ikan sampai mati. Begitu ditemukan Yesus Kristus dan dia melihat setiap hal yang paling penting dalam diri Kristus, mengakibatkan dia mempunyai pengaruh terhadap seluruh dunia lebih besar daripada Plato, dari Socrates. Karena apa? Kasih Allah yang dia mengerti. Tetapi kasih di dalam dia tidak berarti kasih yang tidak selektif. Dengar baik-baik. Kasih daripada Yohanes adalah kasih yang sangat serius selektifnya. Itu di dalam pasal 2 ayat 15. Jangan cinta dunia. Orang cinta dunia, cinta kepada Bapa tidak ada di dalam hatinya. Nah, kalimat ini berarti dia seorang yang mempunyai kasih selektif. Bukan hanya karena bicara tentang kasih, lalu semua sama pokoknya kasih. Tidak. Kasih musuh pun harus didahului dengan mengetahui kalau dia itu musuh. Nah, orang Kristen selalu tidak mengerti apa yang saya katakan sekarang. Kasihilah musuhmu, tidak apa-apa. Dimarahin juga tidak apa-apa, dibunuh juga tidak apa-apa. Pokok mengasihi musuh. Tidak bisa. Mengasihi musuh harus didahului dengan mengetahui dengan jelas dia itu musuh. Lalu kita mengharapkan dia bertobat, kita mengampuni segala dosanya, bukan untuk membiarkan dia berdosa terus-menerus, menginjak-injak kita hanya karena kasih musuh. Tidak. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Itu bukan cara teladan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus waktu dipukul, Yesus tidak mengatakan biar pukul lagi sebelah karena saya minta dua-dua supaya seimbang bengkaknya. Yesus mengatakan, jikalau aku salah, beritahu kepadaku salah di mana. Jikalau aku tidak bersalah, mengapa engkau memukul aku? Yesus tidak membalas, itu sudah kasih. Tapi mengerti itu adalah musuh. Dia adalah yang bersalah. Tanya dia, mengapa engkau memukul aku? Saudara-saudara sekalian, ajaran Alkitab perlu diseimbangkan. Dan Yohanes mengatakan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Tapi jangan lupa, kalau engkau mengasihi dunia, kasih terhadap Bapa tidak ada di dalam hatimu. Itu sebab saudara perhatikan yang disebut kasih itu selektif. Kasih itu ada prinsip. Kasih itu ada realnya, tidak bisa banjir. Kasih yang tidak dibatas adalah kasih yang membanjir. Dan kasih yang membanjir akan merusak hidup orang yang dikasihi. Engkau menjadi papa mama terlalu mencintai anakmu, memanja dia, engkau yang menjadi musuh dia secara tidak kelihatan. Engkau membiarkan dia boleh saja berbuat segala sesuatu, engkau tidak tindak, engkau tidak disiplin, engkau tidak mengajar, engkau tidak menghukum dia. Besok dia akan menjadi anak setan gara-gara ada papa yang terlalu kasih. Dan kasih yang tidak selektif, kasih yang tidak ada ikatan, kasih yang tidak ada prinsip, itu bukan kasih. Itu adalah sesuatu pembanjiran emosi berdasarkan kesukaanmu sendiri. Itu salah sekali. Dari kalimat 2:15, jangan mengasihi dunia.
Kalau engkau mengasihi dunia, tidak ada kasih di dalam hatimu tentang Bapa. Dari situ kita melihat dan kita mengerti mengapa ayat ini terakhir munculnya seperti ini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Atau terjemahan yang lain, hei anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari segala yang menjadi berhala. Saudara-saudara, Allah itu adalah Tuhan. Berhala itu adalah mengajak kita melawan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengerti, mereka memakai fenomena-fenomena untuk menipu sendiri. Mereka mempunyai sifat agama dan perlu sebagai objek ibadah. Maka mereka mengganti Allah yang asli dengan ibadah di dalam objek kepada objek yang salah. Nah, objek ibadah yang salah itu pasti bukan Allah. Dan itu diperalahkan oleh manusia yang tidak mengenal Allah. Nah, ini timbulnya agama-agama yang tidak beres. Saudara-saudara, the real God is the creator, and the false God is created. Allah sejati mencipta manusia. Allah palsu diciptakan manusia. Semua 1, 2, 3. Allah sejati menciptakan manusia. Allah palsu diciptakan manusia. Allah sejati mencari manusia. Allah palsu dicari manusia. Semua 1, 2, 3. Allah sejati mencari manusia. Allah palsu dicari manusia. Ketiga, manusia sejati mirip Allah. Allah palsu mirip manusia. Semua 1, 2, 3. Manusia sejati mirip Allah. Allah palsu mirip manusia. Kalau 6 kalimat ini engkau mengerti, lalu engkau masukkan ayat ini menjadi jelas sekali. Who is true God and who is idol? Saudara-saudara, Allah sejati mencipta manusia. Allah palsu dicipta manusia. Kedua, Allah sejati mencari manusia. Allah palsu dicari manusia. Ketiga, manusia sejati mirip Allah. Allah palsu mirip manusia. Dengan ke-6 kalimat ini, kalau di dalam bahasa Tionghoa, 真神造人，假神人造。真神造人，假神人造。真人像神，假神像人。Nah, ini 24 huruf di dalam bahasa Tionghoa dan 6 kalimat di bahasa Indonesia, membuat engkau sadar dan jelas sekali apa bedanya yang disebut Allah dan yang disebut berhala. Saudara-saudara sekalian, di dalam daya cipta yang diberikan Allah sebagai salah satu aspek yang paling penting peta teladan Allah, maka kemeraratan manusia di dalam dosa aspek ini adalah, dengar baik-baik, dengan daya cipta yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk menjadi wakil pencipta, menciptakan sesuatu dengan kayu-kayu, batu-batu yang dicipta oleh Allah, menjadi Allah yang dicipta mewakili Allah Sang Pencipta. Ini dalam teologi saya disebut triple creation. Manusia yang dicipta memakai daya cipta yang dicipta Allah untuk mencipta Allah palsu yang mewakili Allah Pencipta dengan barang-barang yang dicipta oleh Sang Pencipta. The created man using the created matter to create a created creator. Itu namanya idol. Itu namanya berhala. Saudara-saudara sekalian, engkau memakai segala sesuatu yang dicipta oleh Allah di alam semesta menjadi materi. Dan materi itu dijadikan bahan untuk menciptakan satu patung. Dan patung itu engkau sebut sebagai Allah. Engkau telah pakai 3 lapisan ciptaan, yaitu engkau yang dicipta memakai daya cipta yang diberikan Sang Pencipta kepadamu untuk menjadi sesuatu kekuatan bijaksana mencipta.
Kenapa manusia bisa mencipta? Karena manusia mirip Allah. Allah sang pencipta. Maka Allah memberikan daya cipta kreativitas kepada manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mencipta. Tapi ciptaan manusia sama ciptaan Allah berbeda. Ciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada. Ciptaan manusia dari ada menjadi ada yang berbentuk lain. Saudara-saudara sekalian, tidak ada materi, Allah mengatakan adalah materi. Tidak ada terang, Allah mengatakan adalah terang. Segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada itu ciptaan Tuhan Allah. Tapi setelah ada ciptaan ini, lalu engkau sekarang yang dicipta Allah memakai yang dicipta Allah untuk mencipta Allah yang dicipta. Nah, ini dosa yang paling besar di dalam mempergunakan kreativitas. Saudara-saudara sekalian, orang yang berkreativitas itu orang luar biasa. Orang yang berkreativitas mempunyai sesuatu cakrawala, mempunyai sesuatu wawasan dalam jiwanya yang lain sama orang lain. Sehingga dia bisa menemukan sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Dia bisa membuat sesuatu yang tidak pernah ada di sejarah. Nah, ini adalah orang-orang yang ikut merubah arah dan arus seluruh sejarah. Saudara-saudara, di mana satu zaman ada orang yang mempunyai daya cipta yang betul-betul kreatif luar biasa. Zaman itu akan dirubah arah oleh dia. Nah, orang-orang semacam demikian biasanya di dalam bidang musik, di dalam bidang seni, di dalam bidang sastra, di dalam bidang arsitektur, di dalam bidang filsafat, di dalam bidang ide-ide yang baru, mereka merubah sejarah. Saudara-saudara sekalian, karena ada orang-orang yang mempunyai kreativitas ini, maka negara itu menjadi maju. Negara itu menjadi berubah dan hidup manusia menjadi terus maju ke depan karena kreativitas. Justru karena binatang tidak menimbulkan makhluk yang berkreativitas di antara mereka, maka hidup mereka sekarang sama zaman Adam sama. Anjing bagaimana lari, bagaimana tidur, bagaimana nikah, bagaimana berlari-lari. Sama caranya dengan zaman waktu Adam dicipta. Zaman Adam melihat anjing sama sekarang dia melihat anjing sama. Maka mereka tidak ada sejarah kebudayaan. Mereka tidak ada sejarah perkembangan. Tidak ada sejarah di mana ada sesuatu yang bersangkut paut dengan kreativitas yang dicatat di sejarah. Tapi manusia satu-satunya. Manusia satu-satunya makhluk yang bisa menggunakan kreativitas untuk merubah cara hidup. Merubah arah sejarah, merubah bentuk daripada masyarakat, merubah komposisi dari komunitas, merubah segala ide. Dan ini kreativitas adalah salah satu bagian yang disebut peta teladan Allah. We are created of the image and the likeness of God. God is the creator, so we are created with the created creativity. Kita dicipta sebagai makhluk yang mempunyai kreativitas yang dibubui Tuhan dalam hati kita masing-masing. Tapi saudara-saudara, orang yang berkreativitas, kalau dia memakai kreativitasnya dengan salah, akhirnya dia menjadi orang berdosa yang lebih besar dari orang lain. Orang yang lebih pintar dari orang biasa. Kalau dia berbuat dosa, dia beraninya dan dia punya cara berbuat dosa, pasti merugikan lebih banyak orang lain. Itu sebab pada waktu kreativitas dipakai sampai paling puncak salahnya, yaitu dengan kreativitas yang dicipta oleh Tuhan untuk mencipta Tuhan lagi. Using the created creativity to create a creator. Tetapi the real creator is not created. Karena pencipta yang asli itu bukan dicipta, maka engkau memakai daya cipta aslimu untuk mencipta sang pencipta. Tidak bisa. Karena itu sang pencipta hasil dicipta. Berarti engkau penciptanya. Kalau dia adalah sang pencipta, kau bisa cipta. Berarti kau penciptanya pencipta. Kalau kau penciptanya pencipta, dia pencipta yang palsu. Itu namanya idol. Saudara-saudara, saya menjelaskan kalimat-kalimat dengan satu struktur teologi dan pikiran yang sangat-sangat komprehensif dan sangat-sangat teologis dan sangat-sangat dalam. Saudara dengar baik-baik. Maka orang yang menciptakan Allah palsu, dosa dia lebih besar daripada yang berzina. Allah palsu yang mau mewakili Allah asli, itu adalah pekerjaan setan paling besar. Setan kenapa menjadi setan? Karena dicandak, dibuang oleh Allah dari surga.
Kenapa dia dibuang? Karena dia menantang Tuhan. Istilah setan di dalam seluruh perjanjian lama hanya muncul di 4 tempat saja. Jangan sembarang sebut. Tidak usah banyak kali sebut setan-setan, karena dia pun senang disebut-sebut. Menjadi propaganda iklan setan yang tidak usah dibayar. Di dalam seluruh perjanjian lama hanya ada 4 pasal, hanya ada 4 tempat yang pernah muncul istilah setan. Bahkan Kejadian pasal 3 pun tidak muncul istilah ini. Ular datang kepada, istilah setan pun tidak muncul. Karena apa? Tuhan tidak mau sebut istilah itu. Dan pada waktu setan itu menjadi setan adalah karena dia menantang. Dia fight against God. Dia act against God. Dia talk against God. Penantang, penghambat, bahasa Ibrani namanya setan. Jadi istilah setan itu berarti menghambat, merintangi kehendak dan kemauan Tuhan Allah. Itulah sebab pada waktu Petrus mendengar Yesus berkata, pada satu hari aku akan dijual, akan jatuh di tangan orang berdosa, akan dipaku di atas salib, dan hari ketiga akan bangkit kembali. Pada waktu Yesus memberikan nubuat tentang dia akan matinya begitu kejam, begitu sedih, begitu sengsara, Petrus tidak bisa terima. Petrus bilang, lu lupa ya, gua ikut kamu karena you janji lo. Kerajaan Allah sudah dekat. Saya ikut kamu karena aku ingin menjadi Perdana Menteri. Aku ikut kamu, sekarang kamu mau tinggalkan aku, mengecewakan aku. Engkau mau naik kayu salib. Jadi engkau datang di dunia mau bikin kerajaan atau mau mati syahid? Oh, Petrus tidak bisa terima. Banyak orang Kristen masuk ke gereja bukan mau cari Tuhan, mau cari uang, mau cari kesembuhan. Orang seperti itu datang karena materi, akan meninggalkan Tuhan karena tidak dapat materi. Saudara-saudara, barang siapa datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tidak beres, dia akan diusir oleh Tuhan. Dan pada saat itu seolah-olah engkau yang tidak mau Tuhan, tapi engkau disaring oleh Tuhan. Jangan main-main. Barang siapa mengira diri pintar, mempermainkan Tuhan, dia akan disaring dan dibuang oleh Tuhan. Kita harus mempunyai perasaan hati yang takut kepada Tuhan. You harus selalu pikir secara Allah berdaulat. Dan manusia kira diri hebat, itu tidak mungkin. Kalau Tuhan Allah tidak mengizinkan engkau mendengarkan khotbah yang baik, caranya terlalu gampang. Membiarkan engkau membenci pengkhotbah yang baik itu. Itu aja. The way God practices sovereignty is so paradoxical. Begitu berbeda dengan konsep kita. Orang tidak suka sama Tuhan, berarti Tuhan tidak laku. Tidak, berarti Tuhan membuang mereka. Alkitab dengan jelas mengatakan, dan ini interpretasi dari Cornelius Van Til, bahwa pada akhir zaman seluruh dunia sedikit orang beriman. Karena apa? Oh, mereka tidak mau Tuhan lagi, Tuhan tidak laku. Tidak, Tuhan menarik kembali semua anugerah umum supaya mereka dilempar untuk ke dalam neraka. Cara mengerti kedaulatan Tuhan Allah lain sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita kembali pada waktu seseorang memakai daya cipta Tuhan Allah untuk mencipta sesuatu, lalu yang diciptakan oleh dia itu adalah barang-barang lain, silakan. Tetapi kalau melanggar sifat ilahi di dalam moral, itu menjadi perusak. Menjadi perusak berarti engkau mulai dipakai oleh iblis. Kalau engkau menciptakan sesuatu yang memperdamaikan, mengkuduskan, mendidik, memperindah dunia ini, dia moral, kesucian dan sebagainya, engkau dipakai oleh Roh Kudus. Jadi setan adalah perintang, setan adalah penghambat. Maka Tuhan mengatakan, nyala engkau. Saat Petrus mengikuti Yesus Kristus, dia mendengar kalimat pertama kali dalam pasal 16. Tuh, kok begitu ya? Aku dulu mengikut Yesus supaya disembuhkan kok. Aku ikut Yesus supaya dapat kaya kok. Aku ikut Yesus supaya jabatanku dan saya punya kedudukan dikokohkan. Kalau saya mengikut Yesus, Yesus jadi raja saya hari depan bagus. Kok Yesus sekarang mengatakan kalimat yang sangat berbeda? Aku akan dipaku, aku akan mati di kayu salib. Kalau begini buat apa saya mengikut engkau?
Maka Petrus mengatakan, "Oh Rabi, hal-hal ini pasti tidak terjadi padamu. These things will not happen on you." Yesus mengatakan apa? Ini namanya penantang. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengatakan A, engkau bilang enggak, jangan, B saja. Siapa kamu? Siapa kamu, mau belajar atau menantang Tuhan? Yesus Kristus berkali-kali ngomong sesuatu yang nantang itu Petrus. Karena apa? Dia pinter, dia kreatif, dia pikirannya jelas, fasihnya hebat. Dia sangat mudah berbicara sesuatu. Yesus berkata, malam ini di antara kamu ada orang yang akan menjual aku. Malam ini Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ini statement kan? Statement dari siapa? Dari Yesus kan? Yesus siapa? Kebenaran kan? Lalu Petrus mengatakan, oh tidak bisa, tidak mungkin aku melawan engkau. Sampai mati pun, masuk penjara pun, aku tidak mungkin menyangkal engkau. Itu namanya apa? Menantang. Jadi Yesus yang benar atau Petrus yang benar? Jawab. Yang benar siapa? Kenapa Petrus berani lawan? Karena fasih. Di dalam gerakan orang yang selalu kritik, selalu lawan, karena dia ada pengalaman pribadi, tapi tidak mengerti. Itu besok akan menjadi penghambat. Saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan kalimat, saya mau masuk di atas kayu salib, akan dipaku. Oh enggak. Yesus mengatakan, kamu akan 3 kali menyangkal aku. Oh tidak. Siapa dia? Kalau di antara rasul, dia pemimpin. Di hadapan Tuhan tidak bisa. Karena ini Tuhan berkata untuk mengajar. Dia tidak mau belajar, dia maunya kritik. Yesus ngomong apa lawan? Yesus ngomong apa lawan? Lalu mengatakan, kenapa mesti taat sama pemimpin? Kenapa kita tidak bangun? Kita punya independent creativity. Saudara-saudara, silakan. Tapi belajar dulu. Saya berkata, you come to learn. You come not to help. You come to learn. You come to see. You come to serve. Kita melayani bersama. Saudara-saudara, tahun depan saya targetkan KKR regional 100.000 orang yang dengar Injil. Engkau bilang banyak sekali. Buat apa besar-besar? Loh, yang mengatakan buat apa besar-besar itu justru orang sekolah teologi. Kamu masuk ke dalam bank, tanya sama pemimpin bank, ingin usahanya menjadi besar? Tidak usahlah, kecil-kecil aja. Kalau orang masuk neraka makin banyak, engkau tidak cepat menolong mereka. Engkau menjadi penantang, engkau iblis, engkau setan. Buat apa besar-besar? Saya mengatakan harus besar. Tidak usah debat sama saya. Karena Tuhan mau lebih banyak orang menerima Tuhan. Tuhan mau lebih banyak orang dengar Injil. Tuhan mau lebih banyak orang menemukan kebenaran. Kita tidak boleh berhenti. Saudara-saudara, kenapa Yesus ngomong satu kalimat yang melantang itu justru muridnya yang paling besar? Petrus, oh aku akan naik ke kayu salib. No, tidak boleh. Siapa kamu? Penantang. Maka Yesus bilang, setan, nyala engkau. Di hadapan Yesus tidak ada kompromi. Barang siapa menantang kehendak Tuhan, dia yang nyak. Lalu dia bilang, kalau itu yang nyakan sayang, ini murid paling baik. Tidak peduli. Murid paling baik kalau tidak mengerti kehendak Tuhan menjadi murid paling jelek. Kreativitas itu penting sekali. Kreativitas dipakai secara salah, itu kreativitas akan menimbulkan idol. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian waktu setan dicampak turun, sesudah turun ke dalam angkasa, dia menjadi pengganggu antara komunitas bumi dan surga. Saudara jangan lupa ya, atas itu surga, bawah ini bumi, atas itu Allah, bawah ini manusia. Di tengah-tengah Allah dan manusia, tengahnya apa? Angkasa ini ada apa? Siapa? Setan. Jadi pengantara itu kalau bukan Kristus, setan. Kalau ada setan, Kristus. Jadi satu-satunya menerobos, mengalahkan dia dan membawa kita kembali kepada Bapa. Siapa? No one come to the Father but by me. Nah ini satu hal yang dicantum. Ini cosmic drama. Ini sesuatu yang begitu penting. Nah sekarang kalau engkau mau datang kepada Tuhan, engkau sekarang ada berhala untuk menghalangi engkau.
Berhala itu pasti dari iblis. Nah, berhala itu pasti menantang. Maka Yohanes mengatakan, engkau mengasihi Allah, mengasihi. Kalau mengasihi Allah, jangan mengasihi dunia. Kalau engkau mengasihi Allah, jangan mengasihi berhala. Nah, berhala itu apa? Berhala itu satu imajinasi yang diwujudkan menjadi satu berhala yang wujud. Itu ya kelas paling rendah. Saudara-saudara, Allah paling rendah, Allah bikinan dari kayu. Allah palsu yang lebih tinggi adalah Allah yang diperalah, tetapi dia sebenarnya hanya manusia. Ada orang sembah sujud kepada orang-orang yang besar, tapi Allah yang palsu yang paling tinggi adalah Allah di dalam konsep filsafat. Itu sebab Cornelius Van Til mengatakan, dari Aristoteles sampai sekarang manusia belum pernah mengenal Tuhan Allah. Manusia hanya mengetahui bayang-bayang saja. Bayang-bayang yang terbalik dari Tuhan Allah. Jadi saudara perhatikan, apakah semua agama bersekutu dan bersembah sujud kepada Allah? Tidak. Dan semua patung-patung yang dibikin oleh manusia dibikin untuk mengganti Sang Pencipta. Karena mereka itu dicipta oleh orang yang dicipta Allah dengan bahan yang mencipta sesuatu Sang Pencipta yang palsu. Sehingga itu namanya berhala. Tetapi saudara-saudara, berhala di dalam konsep yang kita tahu ini berlainan sekali dengan apa yang kita lihat. Pertama, berhala tidak perlu patung. Berhala pertama adalah dirimu. Waktu kita mengutamakan diri kita lebih daripada Tuhan Allah, saat itu kita menjadi penghalang Tuhan Allah. Kita menjadi berhala. Kemauanku, kehendakku, keinginanku, kerelaanku, emosiku, keluargaku diutamakan. Ini berhala pertama. Kedua, berhala bisa menjadi orang yang paling kita cintai lebih daripada mencintai Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, waktu Tuhan berkata kepada Abraham, bunuh anakmu, jadikan itu korban kepada aku. Abraham mendengar 3 kalimat, anakmu, anak tunggalmu, Ishak yang kau kasihi. Itu setiap kalimat menusuk, makin menusuk ke dalam hati mereka. Tapi akhirnya Abraham membawa anak sampai di Gunung Muria, dan di situ ikat dia dengan pisau, mau mentusuk dia. Baru malaikat mengatakan, sekarang stop. Aku melihat engkau orang yang takut kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, malaikat itu siapa? Malaikat itu Kristus. Malaikat itu adalah anak Allah yang tunggal. Melihat ada manusia memberikan anak yang tunggal kepada Allah. Dan akhirnya Allah tidak tega, suruh dia stop. Tapi Allah betul-betul mengirim anak yang tunggal, akhirnya mati bagi kita. Di sini kita melihat Abraham tidak mempunyai berhala. Dia tidak pernah bicara sama nyonya, bolehkah saya bawa Ishak untuk dipotong, disembelih? Tidak usah. Tidak ada satu orang boleh menghalangi dia dengan Tuhan Allah. Nyonya Abraham tidak berhak menghalangi hubungan Abraham dengan Allah. Anak Ishak yang dikasih, yang satu-satunya anak tunggal, tidak berhak menghalangi dia dengan Tuhan Allah. Karena tidak boleh ada berhala. Saudara-saudara, diriku bisa menjadi berhalaku. Orang yang paling ku cintai, yang paling ku dekati, yang paling dekat dengan saya di keluarga, itu bisa menjadi berhala. Ketiga, usahaku dan segala kekayaanku bisa menjadi berhala. Harta benda yang Tuhan berikan mengakibatkan engkau lebih jauh dari Tuhan. Uang-uang yang Tuhan kasih engkau dalam keuntungan mengakibatkan engkau tidak lagi takut kepada Tuhan. Istri yang Tuhan karuniakan kepada engkau menjadi penghalang engkau kepada Tuhan. Ini berhala. Berhala itu bisa adalah semacam hobi yang engkau kalau ketemu saatnya hobi itu, engkau tidak lagi ke gereja. Ada sesuatu yang mengikat hatimu lebih daripada cintamu kepada Tuhan. Yesus Kristus berkata kepada Petrus, engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini kah?
Atau terjemahan lain, engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini kah? Engkau mencinta aku lebih dari semua ini kah? Saudara-saudara, orang kalau tidak ada hobi, tuannya susah. Kalau orang ada hobi dan kecanduan terlalu dalam kadam hobi, akhirnya dia akan menghalangi dia dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya termasuk orang paling banyak hobi. Jarang orang mempunyai hobi sebanyak saya. Apa saja saya mungkin tahu, saya pelajari. Apa saja muncul di surat kabar yang di dalam apa yang saya mau tahu langsung masuk ke otak. Saya catat sampai ingat angka-angkanya, sejarahnya, zamannya, orangnya, negaranya, tempatnya, kotanya. Saya banyak hobi. Tapi saudara-saudara, waktu Tuhan suruh saya bekerja mati-matian, semua hobi menjadi 2. Semua itu menjadi nomor 2. Pekerjaan Tuhan harus diutamakan. Saudara-saudara, setiap minggu ribuan orang menanti pekerjaan Tuhan yang saya lakukan. Dan saya harus pergi. Capek pun pergi. Karena apa? Ini adalah tugas yang Tuhan karuniakan. Dan adalah visi yang Tuhan tanam di dalam hati saya. Saya harus utamakan. Waktu John Sung menerima satu kawat. Waktu itu tidak ada email. Tidak ada interlokal. Kawat tek. Wah, anaknya mati. Bagaimana? John Sung mengirim kawat. Masih ada kebaktian berapa hari. Saya belum bisa pulang. Waktu dia pulang setelah kebangunan rohani selesai, dia pulang sampai di rumah. Itu anaknya sudah dipeti. Dia dengan air mata membawa peti jenazah anaknya ke kuburan. Setelah dikuburkan, dia pamit sama istri, pergi berkhotbah lagi. Sekarang hamba Tuhan seperti ini sudah hampir tidak ada. Sedikit saja tidak bisa. Sedikit capek tidak ikut kebaktian. Sedikit telat tidak bisa bangun. Saudara-saudara, kita terlalu banyak berhala sehingga Tuhan tidak ada tempat di hati kita. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan berkata, tidak usah ikut saya. Kita main-main. Saudara-saudara, terlalu banyak berhala di dalam hati kita. Terlalu banyak berhala. Bukan tidak boleh. Ada orang yang terlalu sok suci. Semua dibuang, semua tidak ada. Seperti suci-suci. Tidak tentu. Saudara boleh mempunyai semua yang sehat. Boleh mempunyai hobi, boleh mempunyai segala sesuatu. Tetapi pada waktu Tuhan diutamakan, berhala itu turun. Saya hari ini mengakhiri akan khotbah ini. Mengakhiri seluruh 1 Yohanes dengan mengajak, maukah engkau mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu? Maukah engkau mengutamakan Tuhan, mengutamakan Sang Penciptamu, mengutamakan rencananya, mengutamakan gerakan yang sudah dipercayakan kepada kita hidup di dalam dunia? Apa sih yang akan kita bawa ke surga? Apa sih yang kita bawa untuk berhadap dengan Tuhan Allah? Saudara-saudara, di tengah-tengah Allah dan kita, muka Tuhan dan muka kita, biar tidak ada selaput, tidak ada sesuatu penghalang. Dan berkata Tuhan, aku taat kepadamu. Hai anak-anakku, jauhkan dirimu daripada segala berhala. Saudara-saudara, saya tidak meneruskan lagi. Saya minta Roh Kudus berkata di hati kita. Apa yang menjadi berhala di hati kita? Apa yang menjadi penghalang di dalam hidup kita? Apa yang merebut kemuliaan, keutamaan, kehormatan, rencana Tuhan di dalam diri kita? Biar kita hari ini berkata kepada Dia, di sini saya Tuhan. Saya mau semua ini dibuang dan kembali kepadamu. Karena Engkau terlebih dahulu mencintai aku. Biar cintamu memenuhi hatiku untuk kembali mencintai Engkau lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena Engkau Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh dengan kasih. Sekaligus Tuhan yang akan mengadili seluruh umat manusia. Engkau Tuhan yang suci. Engkau Tuhan yang hormat.
Engkau Tuhan yang kaya. Engkau Tuhan yang bijak. Segala hormat kembali kepadamu karena berasal daripada dirimu sendiri. Segala kemuliaan kembali kepadamu karena engkaulah yang mempunyai. Segala kuasa, kemuliaan, hormat, kerajaan, segala bijak dan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu mengerti bagaimana mengasihi engkau. Karena engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu mengorbankan Kristus untuk kami. Cintamu adalah cinta yang mengorbankan diri. Cintamu adalah cinta yang begitu suci dan adil. Berlain dengan cinta-cinta daripada dunia semua. Dan engkau menuntut kami mencintai engkau. Engkau berkata, jikalau ada orang mencintai Tuhan, maka orang itu diketahui oleh Tuhan sendiri. Meskipun waktu kami mencintai Tuhan dan banyak orang tidak mengerti, engkau mengerti. Murnikanlah hati kami. Murnikan motivasi kami. Murnikan pikiran kami. Murnikan jiwa. Murnikan raga kami. Murnikan keinginan. Murnikan segala kemauan. Murnikan rencana kami. Sehingga kami boleh mencintai Tuhan lebih daripada seluruh dunia ini. Mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang kami miliki. Karena segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Tuhan. Kami rela Tuhan memiliki segala sesuatu di hidup kami masing-masing. Buanglah segala berhala dari hidup kami. Buanglah dunia daripada kami. Sehingga kami tidak mengasihi dunia. Sehingga kasih terhadap Tuhan Allah tidak ada di dalam diri kami. Ampuni dosa kami. Dengar doa kami. Sehingga sepanjang hidup kami boleh mengerjakan lebih banyak, lebih besar, lebih utuh, lebih sempurna sesuai rencana Tuhan. Dan hari-hari kami tidak dibuang. Waktu-waktu kami tidak disia-siakan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami boleh bermanfaat. Dan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh diisi dengan kegiatan usaha dan cinta yang sungguh kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.